Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprilianto Nugroho. Saat ini saya bertugas di SMK Telkom Sandi Putra Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan rekaman PPL siklus 3 PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Bengkulu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk kelas 10 TEL 10 silakan untuk memeriksa dulu perangkat pembelajarannya sudah sesuai dengan standar keselamatan atau belum. Silahkan dicek. Sudah semua? Sudah, Pak. Aman, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan mengulas pada materi sebelumnya, ya. Namun yang akan saya lakukan hari ini menggunakan quizzes, ya. Ya, sambil menunggu link, Indra, bagaimana hari ini semuanya masuk ya? Izin menjawab ya, Pak. Alhamdulillah lengkap 23 orang. Alhamdulillah. Ya, saya kirimkan linknya. Bisa terlihat linknya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Ya, silahkan kalian masuk ke link tersebut. Ini kodenya. Ya, kita akan mulai kuisnya. Silahkan dipahami. Ya, ada sih. Nah, saya minta tolong Huriah. Tadi Huriah kita sudah melakukan kegiatan di quizzes, ya. Huriah, teks anekdot itu apa, Huriah? Teks anekdot adalah teks yang berisi fiksi atau humor gitu, Pak. Rumor, ya. Baik, terima kasih Huriah. Halo Indrasa. Ya, Pak. Ya, Indrasa tadi Huriah mengenai definisi dari teks anekdotnya. Kemudian sekarang Indrasa, struktur dari teks anekdot itu ada apa saja, Indra? Baik, Pak. Ya. Struktur teks anekdot itu terdiri dari 5 bagian, Pak. Ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, Pak. Terima kasih Indra, luar biasa. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi, ya. Namun sebelum kita masuk pada materi tersebut, saya akan coba menampilkan PowerPoint, ya. Ini materi kita hari ini, teks negosiasi. Kemudian di slide berikutnya ada 2 kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini. Kalian bisa amati di salendia yang saya tampilkan. Ini kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini. Kemudian, ya, ini indikator pencapaiannya. Kalian bisa melihat ada 2 indikator pencapaian yang akan kita lalui hari ini. Ya, jadi untuk yang poin pertama, ini nanti kaitannya dengan pengetahuan kalian. Kemudian untuk yang poin kedua, ini kaitannya mengenai keterampilan yang harus kalian kuasai. Kemudian
di halaman berikutnya. Ini tujuan pembelajarannya juga bisa kalian perhatikan. Ini merupakan hal yang akan kita lalui pada hari ini. Kalian bersiap ya. Kita akan mulai masuk pada materi mengenai teks negosiasi. Kalau kalian perhatikan, materi mengenai teks negosiasi ini ada pada buku paket kalian. Bisa kalian buka buku paketnya. Ada di halaman 127. Di halaman 127 itu ada satu contoh teks wawancara pekerjaan ya. Saya ingin ada yang mempraktikkan. Sebagai Leni, saya minta tolong Nabila. Kemudian sebagai Roni, saya minta tolong oleh Geoffrey. Silahkan untuk Nabila dan Geoffrey untuk mempraktikkan di halaman 127. Baik, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak? Ini, Pak, ada yang ingin melamar pekerjaan. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Intan dan Geoffrey. Nabila, ya. Tadi ada 3 teman kalian sudah mempraktikkan dengan sangat baik. Nah, dari praktik yang tadi, kita akan mempelajari mengenai teks negosiasi. Ada di PowerPoint. Saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Ya, ini dia. Terlihat PowerPoint-nya? Terlihat, Pak. Di teks negosiasi, kita yang pertama akan mempelajari mengenai definisi, kemudian struktur, dan kebahasaan. Ya. 3 materi ini akan kita bahas pada hari ini. Saya minta tolong Nabila, berdasarkan tayangan yang kamu perhatikan tadi, definisi negosiasi secara umum itu apa, Ning? Jadi negosiasi itu merupakan sebuah interaksi sosial antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda untuk mencapai tujuan, yaitu tujuannya kesepakatan yang sama antar kedua belah pihak. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Kita akan perhatikan di PowerPoint-nya. Ini dia. Ya, kalian bisa perhatikan di situ. Dari definisi ini, kamu bisa perhatikan di situ ada kata interaksi antara pihak-pihak, ya. Berarti ada berapa orang? Zaskia? Iya, Pak. Minimal 2 orang, Pak. Minimal 2 orang, ya. Terima kasih, Zaskia. Jadi yang Iya, Pak. namanya negosiasi itu tidak mungkin hanya 1 orang, pasti 2 orang. Kemudian setelah definisi, kita akan berlanjut lagi di salendianya, di PowerPoint-nya. Ada lagi strukturnya. Yang pertama, dari struktur negosiasi ini ada yang namanya orientasi. Alika, Iya, Pak. orientasi itu apa, Ning? Bagian pembuka dalam negosiasi biasanya diawali dengan salam. Iya, jadi baik, terima kasih Alika. Lasya, setelah orientasi ada permintaan, Lasya. Apa yang dimaksud dengan permintaan dalam struktur negosiasi? Baik, Pak, saya akan menjawab. Permintaan adalah pengajuan atau permintaan barang yang hendak dibeli atau diinginkan pembeli, Pak. Iya, terima kasih Lasya. Kemudian setelah permintaan ada penawaran. Lasya, silahkan pilih lagi temannya. Saya memilih Hamzah De Leon. Hamzah De Leon. Apa yang dimaksud dengan penawaran, Hamzah? Penawaran itu puncak dari negosiasi, yaitu tawar-menawar, Pak. Ya, tawar menawar. Terima kasih Hamzah. Hamzah, silakan pilih kawannya lagi.
Roy Marco, Pak. Roy, setelah penawaran ada apa lagi Roy di strukturnya? Ada persetujuan, Pak. Persetujuan, apa itu persetujuan Roy? Persetujuan itu kesepakatan dari dua belah pihak, Pak. Iya, kesepakatan ya. Terima kasih Roy. Roy silahkan pilih kawannya lagi Roy. Belum ya? Jeffrey, Pak. Jeffrey. Geoffrey. Pak. Iya, ada apa lagi Geoffrey? Sekarang pembelian. Pembelian, apa itu pembelian? Keputusan konsumen yaitu menyetujui harga yang ditawarkan dan melakukan pembelian. Iya, terima kasih Geoffrey. Jadi, kemudian yang terakhir, Reza. Untuk yang terakhir itu ada penutup. Penutup dalam teks negosiasi adalah bagian paling akhir dalam negosiasi, biasanya mengucapkan salam atau terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Reza. Kemudian setelah struktur teks negosiasi di PowerPoint ada lagi materi mengenai kebahasaan. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bahasa persuasifnya. Ya. Bahasa yang bisa meyakinkan antara kedua belah pihak. Ya. Jadi kalau di wacana tadi kalian bisa lihat di halaman 127 bahasa persuasif ini ada pada dialognya Amalia ya. Ada pada dialognya Amalia 5 yang kelima. Di situ bahasa persuasif ya. Bagaimana caranya Amalia ini meyakinkan Pak Roninya, walaupun lulusan SMK saya pernah menjadi tenaga pemasaran, itu namanya bahasa persuasif. Kemudian berikutnya ada kalimat efektif. Kalimat efektif. Bayu, kalimat efektif itu kalimat apa Bayu? Iya Pak, kalimat efektif ya Pak ya? Iya. Kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami seseorang Pak. Jadi jadi saat orang berbicara kalimatnya itu mudah dipahami orang, seperti itu Pak. Iya, terima kasih Bayu. Jadi itu tadi mengenai kalimat efektif. Kemudian setelah kalimat efektif ada menggunakan pronomina. Zaskia, Iya, Pak. pronomina itu apa, Neng? Pronomina itu kata ganti, Pak. Kata ganti. Contohnya apa? Contohnya itu saya, Saya. kapannya, sama ini. Iya, terima kasih Zaskia. Setelah pronomina ada lagi kalimat langsung. Kalian lihat di halaman 132. Di kalimat langsung ini ada contohnya tuh ya. Ada tanda petik 2. Itu mengenai definisi, struktur dan kebahasaannya sebagai latihan pemahaman kalian membuat sebuah negosiasi. Jadi di dalamnya itu jadi harus ada permintaan, kemudian penawaran, persetujuan, pembelian dan penutup ya. Kalian saya beri waktu sekitar 20 menit secara berkelompok ya, jadi kalian silahkan berkelompok, berpasangan untuk membuat sebuah teks negosiasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nanti apabila sudah selesai, kita akan mempraktikkan negosiasi yang sudah dibuat. Ya, jadi seperti itu. Silahkan kalian bekerja. Apabila ada kesulitan, bisa tanyakan ke saya. Ya, selamat bekerja. Ya, sudah selesai ya. Kira-kira pasangan siapa yang ingin mempraktikannya? Saya Pak, Ya, silakan Bayu. Dengan siapa Bayu? saya dengan Indra Pak. Iya, baik, terima kasih. Silakan Bayu dan Indra untuk mempraktikannya. Silakan Bayu, Indra. Baik Pak. Baik, saya izin memulai, Pak. Assalamualaikum, Mas. Saya mau masang WiFi IndiHome, Mas. Waalaikumsalam Kak, silakan. Dengan atas nama siapa ya? Saya atas nama Indra, Mas. Untuk paket Wi-Fi-nya
ada apa aja ya Mas? Untuk paket wifi-nya kami ada yang 10 Mbps, 20 Mbps. Apa masih bisa kurang Mas untuk harga paket yang 20 Mbps-nya? Maaf Kak, untuk pengurangan harga kami tidak dapat melakukannya karena harga yang telah ditetapkan tidak bisa kami rubah. Wah, boleh Mas. Saya ambil deh paketnya yang 20 Mbps. Iya, luar biasa. Terima kasih Bayu dan Indra. Permintaannya, Salwa, berdasarkan dialog Indra dan Bayu, struktur yang menunjukkan permintaan. Tadi apa yang diminta oleh konsumen, Salwa? Wifi yang murah dan bagusnya nggak sih Pak? Iya. Kemudian untuk penawarannya, apa tadi yang ditawar? Yang harganya kan Pak ya? Iya, bagian harga. Lalu untuk bagian persetujuannya, apakah setuju? Setuju kok Pak, itu di teks yang sebelumnya. Iya, kemudian untuk pembeliannya? Terlaksana Pak? Terlaksana. Ya, terima kasih Salwa. Iya Pak. Ya, itu tadi kita sudah mempraktikkan ya bagaimana cara menyampaikan permintaan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Pada bagian akhir pembelajaran pada hari ini, kalian akan menjawab satu kuisis lagi. Silahkan kalian bergabung di kuisisnya. Baiklah, kita akan memulai kuisisnya. Itu dia refleksi pembelajaran pada hari ini. Saya minta atas nama Afif. Hadir Pak. Ya, materi apa saja Afif hari ini yang sudah kita pelajari? Sudah belajar tadi definisi, struktur sama kaidah kebahasaan teks negosiasi Pak. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai teks hikayat. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari teks hikayat. Silahkan kalian persiapkan. Kemudian pada hari ini kita sudahi pertemuannya. Jangan lupa persiapkan materi berikutnya. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Silahkan Indra pimpin doa. Diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk kelas 10-10. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Iya. Demikian kegiatan rekaman PPL siklus 3 PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Bengkulu. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.